Pemenang kompetisi podcast Bicara Makro Prudensial. Halo semua, selamat datang di podcast Ngulik Karir. Podcast ini dibawain sama Bibi Diva, Bibi online kamu yang mau ngulik banyak hal yang berkaitan sama karir. Episode ini Bibi Diva mau ngomongin fenomena milenial nggak bisa punya rumah. Benarkah seperti itu? Beberapa tahun lalu, ada banyak artikel yang bilang kalau generasi milenial tuh nggak bakalan bisa beli rumah. Kalau katanya Mbak Prita Gozi yang financial planner itu, di salah satu artikelnya ekonomi.bisnis.com, generasi milenial kalau punya uang lebih milih beli tiket liburan, tiket konser, intinya yang bisa dipamer di media sosial. Soalnya harga rumah mahal dan kayak nggak kebeli gitu. Jadi, mending beli yang tadi sama jajan yang lucu-lucu. Apaan jajan yang lucu-lucu ya? Ya, gimana ya? Emang banyak banget kan godaan di era media sosial sekarang, yang mana media sosial itu seolah-olah mungkin bisa dibilang jadi benchmark kali ya, atau kayak standar kehidupan gitu. Ini sebetulnya balik ke masing-masing pribadi. Cuma ya faktanya, ada juga milenial yang galau pas ngeliat timeline-nya orang lain. Selain gaya hidup yang tadi, ada pendapat lain nih dari artikel yang aku baca di Detik Finance. Katanya, generasi milenial itu banyak yang ngeluh uang muka KPR mahal. Mereka mundur pas tahu berapa DP-nya. Jadi, milenial tuh katanya wacana forever buat punya rumah. Cuma pengen, tapi belum terrealisasi. Nah, kamu punya pendapat apa? Kenapa ya generasi milenial itu susah punya rumah? Aku mau sharing pengalaman dulu nih. Kalau dari pengalaman Bibi sama Paman beberapa tahun yang lalu, yang menghambat kami nggak langsung beli rumah setelah nikah adalah, hello, DP-nya gede, Bo. Kalau aku sih relate ya sama artikel yang kedua tadi. Kami nggak langsung beli rumah waktu abis nikah itu karena besarnya DP. Waktu itu abis nikah, kami sempat ngontrak. Terus setelah beberapa lama mikir, daripada ngeluarin duit tiap bulan bayar kontrakan yang nggak bakalan jadi milik sendiri, kenapa nggak nyicil KPR aja ya? Toh walaupun kredit, nanti rumahnya bakal jadi milik kita. Dan ini jadi salah satu aset investasi juga kan? Singkat cerita, kami survei ke banyak bank. Minta ilustrasi, semisal mau ambil KPR itu cicilannya per bulannya berapa? Suku bunganya berapa? Terus bunganya tetap nggak dari tahun pertama sampai tahun terakhir? Atau ngambang, ngikutin suku bunga BI? Intinya sih cari info sebanyak-banyaknya tentang syarat dan ketentuan KPR langsung dari banknya. Tapi nih ya, ada tapinya lagi. Peraturannya itu kalau mau ambil KPR di bank, mesti punya DP minimal 20% dari harga rumah. Coba bayangin, ini buat contoh aja ya. Misalnya harga rumah, let's say 300 juta. Berarti mesti punya cash 60 juta buat DP. Pingsan nggak tuh buat yang baru meniti karir? Ini baru DP ya. Sementara, dana yang mesti disiapin masih ada lagi. Buat notaris, asuransi, administrasi, macem-macem deh. Kamu bisa googling sendiri apa aja komponennya. Ini bisa 20-30 jutaan lagi deh tambahannya, di luar DP. Oh ya, sebelum itu semua ada juga yang namanya booking fee. Ini yang paling awal buat tanda jadi. Bayarnya ke pengembang kalau beli rumahnya di perumahan. Macam-macam sih kisarannya, kalau nggak salah dulu tuh 5 juta. Pada akhirnya kami nekat melangkahkan kaki untuk ambil KPR itu di tahun 2014. Ini keputusan yang bisa dibilang nggak cepat kami putusin sih. Karena buat kami, beli rumah itu komitmennya jangka panjang. Kecuali kamu ya yang memang ada dananya beli cash. Nah, kami kan tidak sesultan itu. Jadi pilihannya memang jatuh ke KPR.
Setelah dilihat syaratnya, ternyata kami mesti join income supaya bisa ambil KPR. Artinya, slip gaji berdualah yang dipakai sebagai pertimbangan untuk bank setuju apa enggak ngasih pinjaman KPR. Jadi sekarang kebayang ya, kalau mau beli rumah itu, mesti siapin duitnya berapa? Mulai dari booking fee, DP, administrasi yang lain, sampai nanti juga mesti siapin dana buat ngisi rumahnya. Yang paling besar memang komponennya di DP-nya. Semisal nabung DP nih, bisa ngumpulin berapa tahun coba? Baru bisa mampu bayar DP-nya aja. Kekejar nggak sih kalau dibandingin sama kenaikan harga rumah per tahunnya? Ini yang menurut aku make sense sih, kalau DP itu jadi hambatan generasi milenial bisa beli rumah. Nah, aku mau kasih angin segar nih buat generasi milenial yang emang udah lama kepikiran atau ngimpi-ngimpi pengen punya rumah, atau mungkin bukan rumah, tapi pengen beli mobil atau motor. Cuma DP-nya belum kekumpul. Jadi angin segarnya apa? Nih ya, dengerin semua ya. Hambatan tentang DP tadi, sekarang ini udah nggak jadi hambatan lagi. Soalnya BI atau Bank Indonesia awal tahun 2021 ini ngeluarin kebijakan terkait kredit untuk beli properti sama kendaraan. Kebijakan ini diambil BI ada maksud dan tujuannya loh. Kita tahu kan, kalau pandemi COVID-19 dampaknya tuh bukan cuma ke diri kita sendiri. Tapi kalau mau lihat secara luas, ini dampaknya global. Dan gak cuma bidang kesehatan, tapi bidang lain pun terdampak. Orang-orang banyak kena PHK karena banyak industri kolaps. Bisnis transportasi menurun karena orang dibatasin pergerakannya, mall ditutup, sekolah dari rumah atau online. Terus UMKM banyak yang bangkrut karena nggak ada yang beli barangnya. Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lain. Bisa dibilang semuanya berdarah-darah ngadepin pandemi COVID-19 ini. Ini kenapa setiap negara perlu punya kebijakan secara makro atau gampangnya secara luas untuk bisa bertahan dan pulih kembali. Di bidang ekonomi, kalau di negara kita, ada Bank Indonesia yang punya kebijakan yang namanya kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini dikeluarin sama BI supaya sistem keuangan negara kita itu bisa stabil di masa pandemi COVID-19. Kebijakan makroprudensial itu mesti ada buat ngejaga supaya interaksi dalam sistem keuangan kita itu berjalan baik dan faktor-faktor risiko juga bisa dicegah. Informasi terkait kebijakan ini aku ambil dari websitenya Bank Indonesia di bi.go.id sama YouTube-nya Departemen Kebijakan Makroprudensial, namanya Makroprudensial Aman Terjaga. Nah, dengan tujuan yang tadi, ngejaga sistem keuangan stabil, BI ngeluarin kebijakan makroprudensial yang isinya melonggarkan rasio LTV atau FTV, atau singkatannya Loan to Value atau Financing to Value. Dan ini berkaitan nanti sama yang akan aku bahas tentang kredit properti dan kendaraan. Selain itu, ada juga kebijakan lain untuk mendukung UMKM di era new normal dan digitalisasi untuk memudahkan akses keuangan. Kalau kamu tertarik untuk cari tahu lebih banyak tentang apa sih kebijakan makroprudensial, bisa cari lebih lanjut ke referensi yang tadi aku bilang ya, di webnya BI atau YouTube-nya Departemen Kebijakan Makroprudensial. Sekarang aku mau bahas lebih lanjut tentang LTV atau FTV. Secara gampangnya ini adalah kebijakan tentang pelonggaran uang muka kredit properti dan juga kendaraan bermotor. Yang mana kalau kita mau kredit itu DP-nya bisa sampai 0% loh. Menarik banget kan? Kebijakan ini berlaku untuk masyarakat Indonesia dari Maret 2021 sampai Desember 2021. Ini worth it banget menurut aku. Karena sebelum ada kebijakan ini, percaya deh, nabung KPR itu bisa bertahun-tahun. Belum lagi, harga properti kan makin tinggi. Yang ini belum tentu bisa kekejar sama kenaikan gaji. Itu kenapa untuk kita-kita yang masih belum termasuk golongan sultan, yang bisa beli rumah cash, kebijakan ini layak untuk dipertimbangkan.
Aku mau ngasih beberapa pertimbangan nih, kenapa kredit properti dan kendaraannya worth it banget dipertimbangkan walaupun di masa pandemi kayak gini. Pertama, ini sebenarnya udah pas banget buat kamu yang emang ngerencanain beli properti atau kendaraan. Beli hunian dan kendaraan itu kan nggak tiba-tiba muncul dadakan ya? Untuk sesuatu yang komitmennya jangka panjang, sudah pasti kamu akan mikir-mikir dulu kan? Spesifikasinya mau kayak gimana? Kalau kredit, mau kredit di mana? Bunganya berapa? Kebayar nggak sama gaji yang sekarang? Apa perlu pindah kerja buat upgrade gaji? Kalau tahapan mikir-mikir ini udah dijalanin, bahkan udah nabung DP, takis lah. Tahun depan kan belum tentu kebijakannya sama. Kedua, coba deh intip tipis-tipis properti dekat kantor. Siapa tahu ada yang cocok. Dan siapa tahu juga hemat budget transport sekaligus bisa buat investasi jangka panjang kamu. Atau kalau misalnya ternyata propertinya belum kejangkau sekarang, bisa lihat-lihat kendaraan dulu nih. Kan lumayan, jadinya bisa jaga jarak dan menghindari kerumunan di masa pandemi ini kalau memang mampu beli kendaraan untuk sendiri atau untuk keluarga. Ketiga, coba kamu googling tentang suku bunga BI saat ini. Kalau yang aku baca dari websitenya Bank Indonesia, ada namanya BI 7DRR, yang saat ini besarnya 3,5%. Kalau kamu mau bandingin sama yang sebelum-sebelumnya, katanya nih, suku bunga saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah. Kalau nggak percaya, coba cek ya. Nah, BI 7DRR yang tadi itu punya pengaruh sama suku bunga KPR-nya. Karena kalau dia turun, suku bunga KPR juga bisa turun, karena menyesuaikan dengan suku bunga BI saat ini. Keempat, kalau memang ada dananya, ini bisa jadi kesempatan kamu untuk investasi. Mungkin kamu udah punya rumah, tapi dengan pelonggaran DP 0% ini, kamu jadi ada kesempatan untuk invest di rumah kedua dan seterusnya. Bisa bikin kontrakan tuh. Nah, apalagi di masa pandemi ini, mungkin nggak harga rumah lagi turun? Coba deh cek-cek harga rumah sekarang. Siapa tahu kamu bisa beli rumah buat invest, atau mungkin beli ruko untuk mulai bisnis baru kamu. Atau bisa juga cari tambahan kendaraan buat support bisnis kamu juga. Kelima, industri properti sama otomotif itu kan besar ya. Ada banyak bisnis lain yang bisa kena dampak saat dua industri ini didorong untuk bertumbuh. Kayak misalnya penjualan baja, semen, pasir, apapun deh yang dipakai buat ngebangun rumah. Bisnis mereka bisa bertumbuh juga kan? Nggak itu aja, dampaknya juga ke industri furniture. Atau kalau otomotif banyak juga, ke asuransi, bisnis penjualan spare part-nya, baja, ban, aksesoris mobil, sama bisnis cuci motor dan cuci mobil juga terdampak secara nggak langsung ya. Dan masih banyak yang lain. Jadi, karena ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di industri properti sama otomotif, dan juga industri lain yang kena efeknya, pada akhirnya nanti mereka itu juga bisa terdorong perekonomian rumah tangganya. Nah, efeknya bisa kemana-mana kan? Jadi gimana menurut kamu? Tepat nggak sih BI ngeluarin kebijakan untuk dua sektor industri yang punya kontribusi ke tenaga kerja yang besar dan juga punya kaitan sama banyak industri yang lainnya? Oh iya, satu lagi. Mungkin kamu ada yang berpendapat kalau ini bisa mengulang krisis 2008 lalu yang ada kaitannya sama industri properti juga di Amerika. Nah, ini menarik kalau ngomongin krisis 2008, soalnya aku mau ngomongin film. Berawal dari informasi yang aku dapat dari sumber-sumber tadi di awal, terus aku kepo sama krisis 2008. Nyari film yang sedikit banyak ngegambarin tentang krisis 2008 dan dapat nih salah satu filmnya. Karena memang ada banyak ya film tentang ini. Judulnya adalah The Big Short. Nonton film ini lumayan menguras otak sih, tapi ngebuka wawasan banget tentang krisis waktu itu. Yang awalnya ada kerugian dari produk investasi namanya subprime mortgage, yang berhubungan sama kredit perumahan di Amerika Serikat. Kalau aku tonton ya, krisis itu ada salah satunya karena praktik pemberian kredit yang bisa dibilang nggak bener sih.
Masa ada orang nggak punya penghasilan bisa dapat kredit rumah di sana? Kebayang dong gagal bayarnya? Terus ada juga permainan-permainan lain yang nggak sehat. Salah satunya permainan pemberian rating. Akhirnya muncul deh gelombang tsunami gagal bayar yang sampai berakibat nggak cuma di Amerika aja, tapi efeknya ke seluruh dunia. Terus gimana tentang kebijakan makroprudensial ini? Kan ada kaitannya juga sama industri properti. Kalau dari referensi yang aku baca, terus dari nonton film, aku yakin krisis 2008 itu ngasih banyak pelajaran ke semua negara, termasuk Indonesia. Dan pastinya, dengan adanya pengalaman krisis itu, pemerintah kita nggak akan gegabah ngeluarin kebijakan. Salah satu manajemen risiko yang aku baca dari kebijakan ini adalah nggak semua bank bisa ngasih DP 0%-nya. Untuk bank yang risiko kredit macetnya di atas 5%, nggak akan bisa nih buat ngasih kelonggaran DP 0%. Selain itu, dari pihak bank juga pastinya akan lihat profil risiko calon nasabah. Pengalaman aku waktu tahun 2014, bank juga lihat pendapatan dan total kredit kami sebelum diputusin ngasih KPR apa enggak. Jadi, aku yakin sih, bank juga akan menerapkan manajemen risikonya dengan hati-hati. Aku sih berharap semoga dengan kebijakan ini bisa mendorong pemulihan ekonomi di negara kita ya untuk pulih dan terus bertumbuh. Balik lagi ke ngulik karir. Tahu nggak, ini pengalamannya Paman sama Bibi ya. Ngambil kredit di bank itu bisa ngasih banyak pelajaran ke kami. Kami belajar tentang apa itu prioritas, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Ini mudah banget sih diomongin, tapi nggak gampang dijalaninnya. Kami sih belajar untuk nggak menetapkan standar atau nilai orang di media sosial untuk dibawa ke dunia nyata. Nah, buat kamu-kamu yang udah menikah, dua-duanya kerja dan mungkin gajinya nggak jauh dari UMR. Coba kayak Paman sama Bibi waktu 2014, joint income. Kalau emang cicilan per bulanannya belum kekejar, standar rumah atau kendaraannya berarti mesti diturunin. Kalau memang masih jauh, ya berarti mesti nabung dulu, atau investasi, buka bisnis, atau... Tapi jangan kepikiran buat usaha babi ngepet ya. Aduh, jangan deh, jangan. Kalau itu kebutuhan, ya memang harus lihat banyak peluang lain sih. Termasuk salah satunya, upgrade skill kamu biar bisa dapat kerjaan baru yang bisa upgrade gaji nantinya. Satu lagi yang menurut aku penting, belajarlah untuk bikin data pengeluaran sama pemasukan kamu per bulan. Mau ditulis kek, mau bikin pakai bantuan aplikasi kek, terserah deh. Yang penting kamu bisa pakai data itu untuk evaluasi status percuanan kamu tiap bulannya. Disiplin ini kami lakukan berdua, Paman sama Bibi, mulai dari awal nikah kayaknya. Jadi ini yang bantu kami buat mengatur keuangan supaya lebih baik. Oke deh, kayaknya udah banyak banget ya yang aku kulik di episode ini. Semoga setelah denger ngulik karir, kegalauan kamu bisa muncul ya. Tapi galaunya itu galau milih mau beli rumah dulu, mobil dulu, atau motor dulu ya. Atau galau mau nikah. Terima kasih ya sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Salam ngulik karir!